Lama tak muncul dalam dunia persilatan Copras-Capres. Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan Surya Paloh. Tidak jelas apa kapasitas mereka dalam pertemuan itu dan untuk apa. Palingan mereka menyebut sebagai sesama anak bangsa. Artinya mengakui posisi ambivalen mereka. Ingin nempel Jokowi terus, namun senyampang itu takut kehilangan momen perubahan pasca Jokowi. Itu watak politikus biasa saja, tidak luar biasa, tidak istimewa. Artinya, jikapun pakai telur, mungkin telur busuk. Dalam Copras-Capres ada begitu banyak orang merendahkan diri. Siapapun, entah itu elitikus yang ngaku cendekiawan atau budayawan, atau yang diem saja dipanggil prof, padahal bukan. Bahkan belum lama lalu ada yang menulis beberapa kiai atau ulama ngimpi bareng. Ngimpi mereka, Anies terbang ke langit tinggi. Tafsirnya, Anies bakal jadi presiden. Karena diposting di medsos, alangkah syahdunya mimpi para kiai itu ketika ditanggapi netizen. Terbang ke langit artinya nggak balik-balik lagi ya. Yai. Terhadap gerak-gerik nggak mutu berkait Copras-Capres. Bagi rakyat jelantah, anggap aja hiburan. Meski kadang menyebalkan. Kalau dibilang politik itu suci, toh praktiknya banyak yang ngotori. Kita rakyat jelantah ini tak punya pilihan lain selain yang disediakan partai politik sebagai peserta pemilu. Karena begitulah undang-undang kepolitikan kita. Yang paling berhak soal Copras-Capres itu partai politik. Mereka tidak mau nerusin kalimatnya bahwa partai politik didirikan untuk mendapatkan legalitas rakyat. Tapi watak korup yang akut memang membuat elitikus korup sejak dalam pikirannya. Setelah curhat pada Luhut Binsar Panjaitan, Surya Paloh meminta agar Jokowi tidak mengendorse siapa capres yang didukung. Emang sudah ada capres dan cawapres definitif? Sebagai politisi ulung, Jokowi pasti tahu konstitusi. Sayangnya Surya Paloh ini emang baperan. Jokowi pernah menyatakan ke media, barulah ketika KPU menetapkan siapa capres dan cawapres untuk Pilpres 2024, dirinya akan berhenti berkomentar. Presiden adalah jabatan politik, maka semua langkahnya berimplikasi politik. Dan sebagai insan politik, apalagi sedang berkuasa dan ini adalah masa jabatan terakhir, tak ada yang salah dia mengentertain situasi kepolitikan itu. Dia juga butuh tahu dan mengkondisikan lapangan. Yang dilakukan Jokowi adalah desakralisasi jabatan presiden. Presiden adalah petugas negara dan bangsa. Siapa saja pantas mencalonkan diri. Bahkan Yusril Iza Mahendra yang partainya belum terwakil di parlemen didorong oleh Jokowi. Jika PBB masuk parlemen, Jokowi mengatakan dia dorong Yusril untuk maju capres. Kebanyakan orang tidak melihat sisi entertain itu. Alih-alih malah sibuk ngeributin istilah petugas partai. Jangankan kata petugas, Jokowi pakai kostum hitam putih pun sudah diejek-ejek seperti room boy atau sales. Aneh saja, bukan anggota PDIP tapi ngeributin aturan internal partai itu. Suka-suka mereka tentu mau nyebut kadernya sebagai petugas. Lagian yang menolak kata petugas biasanya mengaku sebagai ningrat. Cirinya tidak punya etos kerja, tapi maunya dapat jatah preman. Surya Paloh saja tidak bisa menempatkan diri, maunya tetap menjadi anggota koalisi pemerintah. Tapi dia membentuk koalisi baru dengan partai oposisi tanpa melepas posisinya di koalisi pemerintah. Jadi, kalau Jokowi tidak mengendorse Anies Baswedan, baca pres yang juga didukung PKS dan Demokrat, dari mana pintu Jokowi sebagai kepala pemerintahan yang praktis adalah pucuk acuan partai koalisi pemerintah? Itu persis ketika Surya Paloh dulu ngomong soal restorasi Indonesia, namun tak mampu menguraikan apa maknanya. Lucunya Surya Paloh, sebelum didaftarkan formal ke KPU, maka yang ada barulah baca pres, bukan capres. Termasuk Ganjar yang sudah dinyatakan capres oleh Ketum PDIP.
Secara politik dan secara konstitusional, antara baca pres dan capres jauh beda. Itu berkait tingkat pola ungkap bahasa kita. Bahasa Indonesia adalah bahasa percakapan, bahasa dagang. Kosakata masih terbatas dan bukan bahasa ilmu pengetahuan. Memang bagi para oportunis politik, terpisah dari kekuasaan itu menyakitkan, bikin sesek, dan kita akan terus disodori komoditi politik itu kelak, setidaknya sampai Oktober tahun ini. Kemudian setelahnya masuk ke komoditi politik berikut, usai pendaftaran baca pres menjadi capres. Ingat kelakuan politikus kita dalam Pilpres 2019? Setengah jam menjelang pendaftaran, nama kandidat bisa berubah. Surat penetapan bisa diubah. Bayangkan, ketua umum partai bisa dipesan untuk tak lupa membawa stempel lembaganya. Di situ, Mahfud MD dan Romahur Muzi bisa saling berbagi cerita apa yang terjadi waktu itu. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Sunardian Wirodono yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Lucunya Surya Paloh. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.